المدينة الكبرى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam diaturkan ke sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah beliau nikmat yang paling besar dan beliau adalah pemberian Allah kepada kita yang paling agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya. طبتم أيها الجمع الكريم الذين أراد الله تعالى بهم خيرا فربط قلوبهم بأهل القلوب، ربط قلوبهم بأهل القلوب ليكون أهل القلوب صلة بينهم وبين الله تعالى. Kita semua yang hadir di tempat ini telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita dijadikan bersambung dengan para ahli qulub, yaitu ulama kita yang mereka adalah sosok-sosok yang hatinya tersambung kepada Allah dan Rasulnya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasilah agar kita tersambung kepada Allah dan Rasulnya dengan wasilah mereka para ulama kita. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذه الكلمات تختصر معاني كثيرة جدا. Ada sebuah ungkapan yang artinya, wahai Allah, Engkau adalah tujuanku dan ridhamu adalah keinginanku di kehidupan dunia ini. Kalimat ini yang bunyi seperti itu, kata beliau, kalimat ini menghimpun banyak makna yang luas dan dengan dua kalimat ini saja. لماذا التصوف ولماذا الطريقة النقشبندية خاصة؟ Kalau ditanyakan kenapa sih kita membahas atau adanya tasawuf, dan juga kenapa kalau kita ditanyakan kenapa harus thariqah Naqsyabandiyah. كما تعلمون ربنا سبحانه وتعالى عندما كلمنا عن مهمة النبي، لماذا أرسل الله تعالى نبيه ولماذا أرسل الله تعالى الأنبياء؟ قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengutus para nabi-nabi yang lain. Tujuan Allah mengutus mereka untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan umat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan tujuan apa? Untuk mensucikan mereka, untuk menyelamatkan mereka, dan untuk memberikan mereka hidayah dengan sebab Rasulullah SAW. في آية أخرى يقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat besar dan sangat agung kepada orang-orang mukmin. Bagaimana Allah mengirim kepada mereka sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau dari kalangan mereka, dan dengan beliau membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, dan dengan beliau lah Allah menjadikan kesucian berada di umat ini, dan beliau mensucikan mereka dan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. الإنسان كائن عجيب وخلق فريد خلقه الله تعالى ليكون أشرف الخلق وأعظم الخلق. Sosok manusia adalah salah satu bentuk dari makhluk Allah yang sangat ajaib. Salah satu makhluk Allah yang paling ajaib adalah manusia. Allah menciptakan zat manusia ini untuk dijadikan makhluk yang paling mulia. الملائكة كما تعلمون خلق مكرمون يسبحون الله لا يفترون يذكرون الله تعالى لا يغيبون عن ذكره وعبادته هم خلق
كرمهم الله شرفهم الله واصطفاهم وقربهم منه. Sebagaimana kita ketahui, malaikat Allah adalah hamba-hamba atau makhluknya Allah yang sangat mulia, karena mereka tidak berhenti selalu berzikir kepada Allah, tidak berhenti selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka salah satu makhluk yang mulia. هم يطوفون حول العرش ويطوفون حول البيت المعمور يسبحون بحمد الله تعالى يذكرون لا يفترون. Mereka mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengelilingi Baitul Ma'mur, dan sambil mengelilingi selalu tidak berhenti berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti. ولكن مع ذلك مرتضى الله تعالى أن يكونوا أشرف خلقه ومرتضى الله تعالى أن يكونوا أكرم خلقه، وقال لهم ربي سبحانه وتعالى في مشهد عظيم 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 اسجدوا لآدم. Tetapi dengan kemuliaan yang sebesar itu yang Allah muliakan para malaikat, Allah tidak ridha kecuali menjadikan manusia lebih mulia daripada malaikat. Bagaimana gambarannya? Sewaktu itu dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada sosok yang bernama Nabi Allah Adam alaihissalam. آدم هو الإنسان الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. Nabi Allah Adam adalah makhluk Allah yang berbentuk manusia, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sendiri dengan tangannya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Allah Adam dengan langsung tanpa wasilah. وجعل في آدم العلم وجعل في آدم القلب وجعل في آدم النفس. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di sosok Nabi Allah Adam 3 hal. Allah menciptakan di dalamnya ada yang namanya ilmu, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya hati, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam Nabi Allah Adam yang adanya namanya nafsu. وجعل في آدم من صفات الله تعالى التي ليست موجودة في الملائكة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Nabi Allah Adam yang ada dalam sosoknya. Salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada di malaikat. قدرة من قدرة الله، إرادة من إرادة الله، علم من علم الله تعالى. هذا كله ما جعله الله للملائكة. Sifat kudrah yang itu berasal dari sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan, dan juga sifat iradah dari sifat iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang artinya kemauan, dan juga sifat ilmu yang berasal dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 3 hal itu tidak ada di para malaikat. وأعطى الله تعالى للإنسان حرية ما أعطاها الله تعالى للملائكة. أعطى الله تعالى للإنسان اختيار ما أعطاه للملائكة. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan manusia dengan sifat kebebasan yang tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya walaupun malaikat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia yang namanya kita memiliki hak asasi atau rasa dengan kesendirian, bisa melakukan sesuatu keinginan tersendiri, dan yang sifat itu tidak diberikan kepada malaikat. لهذا الاختيار الذي جعله الله تعالى للإنسان إما أن يكون على قدم الأنبياء، على قدم الأولياء الأصفياء الصديقين الذين أسجد الله الملائكة لهم، وإما أن يكون كالأنعام بل هم أضل. Dan dengan sifat ini kita para manusia bisa menjadi hanya 2 pilihan dengan sifat kemauan. Pertama, bisa kita mencapai dengan sifat ini kedudukannya para anbiya, kedudukannya para nabi-nabi, sifat yang mulia, yang agung. Dan pilihan yang kedua yaitu kemungkinan bisa menjadi kita seperti para hewan, seperti para hewan yang dan mungkin saja lebih sesat daripada hewan. من هم الأنعام؟ إنهم الذين يعيشون ليأكلوا ويشربوا
ويتزوجوا ويتنعموا. Kira-kira kalau ditanyakan apa sih itu hewan? Hewan-hewan itu apa? Mereka adalah makhluk Allah yang hidupnya hanya untuk makan. Hidupnya hanya untuk merasakan nikmat saja. Hidupnya hanya untuk nikah dan kawin. Itulah hewan. الذين يعيشون من أجل أن يعمروا في هذه الحياة الدنيا زينة، يعمروا الأبراج، يعمروا مظاهر الحضارة الفارغة الزائفة. Yang hidup hanya untuk melestarikan yang namanya gambaran saja, bentuk kemewahan dunia saja, bentuk kemoderan yang hanya bentuk gambaran bangunan-bangunan tinggi dan hanya memerhatikan hal yang zahir dan tidak memerhatikan hal yang batin. وهذه مصيدة للقلب، وهذه مصيدة للإنسان ليكون غافلا عما خلقه الله لأجله. Dan ini bisa menjadi tarikan yang membuat manusia menjadi lalai dari hal tujuan yang Allah ciptakan kita untuk hal itu. المسلمون اليوم في مشكلة كبيرة. Zaman sekarang umat Islam, para muslimin lagi diserang oleh bentuk sebuah bencana yang besar. لأنهم يؤدون الإسلام وشعائر الإسلام كما يؤدي أحدهم مسرحية أو تمثيلية فيها أشكال ولكن ليس فيها حقائق. Karena apa? Karena umat Islam secara garis besar sekarang mereka hanya melakukan moral-moral Islam hanya gambaran saja, bentuknya saja, tidak ada hakikat keislaman yang sebenar-benarnya. فإذا كان المسلم يصلي بلا قلب ويصوم بلا قلب ويحج بلا قلب ويعبد الله بلا قلب فهذا على الحقيقة لا يؤدي ما أراد الله تعالى منه. Kalau saja seorang yang beriman dia melakukan sholat tapi tanpa adanya hati, tanpa adanya dengan kehadiran hatinya, dia melakukan puasa tanpa adanya hati dengan dihadirkan hatinya, dia melaksanakan haji tapi tidak menghadirkan hatinya, maka hakikatnya seorang muslim yang seperti ini dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang sebenarnya. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. Kalau ditanyakan apa sih dalilnya? Dalilnya kata beliau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya di hal tersebut ada peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati. كيف يصنع القلب؟ Bagaimana dibuat atau dibentuk yang namanya hati? يصنع القلب بصحبة أولياء الله تعالى. Hati dipelihara dan dibuat dengan kita membersamai aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. يصنع القلب بأنظار أولياء الله تعالى. Hati dipelihara dan dirawat dengan pandangan-pandangan para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. يصنع القلب بذكر الله تعالى في هذا القلب. Dan hati dirawat dan dijaga dengan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati kita. أولياء الله تعالى في الطرق الصوفية كلها يعملون من أجل أن يخرجوا هذا القلب من الغفلة إلى معنى الحضور مع الله عز وجل. Para wali-wali Allah, terutama para thariqah, wali-wali yang memiliki para thariqah, mereka bertujuan dalam berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu tujuan, yaitu mengeluarkan hati dari kelalaian kegelapan menuju keterangan dan hidayat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك يسمون شيوخ الطرق، يسمون هؤلاء الذين يسلكون في هذا الطرق يسمونهم أهل القلوب. Makanya dari itu diambil mereka para aulia Allah, para tuan-tuan guru dari tarekat-tarekat, mereka dinamakan
ahlil qulub, yakni mereka adalah pendekarnya hati. كان شيخنا الشيخ أحمد كفتارو يعلمنا معنى كلمة النقشبندية. Salah satu guru kami yang bernama Syekh Ahmad Kaftaru, beliau sewaktu-waktu menjelaskan kepada kami apa sih arti dari kalimat An-Naqsyabandiyah. فيقول النقش هو اسم الله. Kata beliau dalam menjelaskan kalimat Naqsyabandiyah, An-Naqsh itu mengukir, yang dimaksud adalah mengukir nama Allah Subhanahu wa taala. البيبند باللغة الفارسية تعني التثبيت. Dan kalimat biband, Naqsyabandiyah, biband setelahnya, yaitu dengan bahasa Farisia artinya adalah menetapkan. نقش بيبند يعني تثبيت اسم الله في القلب. Artinya Naqsyabandi yaitu apa? Menetapkan, mengokohkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. ولذلك السالك في هذه الطريقة يذكر الله تعالى بقلبه. Makanya dari itu orang yang menempuh tariqat Naqsyabandiyah ini, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. يذكر اسم الله تعالى وهو مغمض لعينه متوجه إلى قلبه. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sambil menutup kedua matanya dan menghadirkan hatinya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. يضع لسانه في أعلى حلقه. Dia meletakkan lidahnya di atas langit-langit mulutnya. ويقول الله بقلبه وكأنه يلاحظ نور اسم الله يكتب في هذا القلب. الله الله لا يحرك لسانه وإنما ينظر إلى قلبه، يراقب قلبه، ونور هذا الاسم اسم الجلالة يكتب في هذا القلب. Dia sambil berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan lidahnya di atas langit-langitnya dan menyebut nama Allah sambil dalam hati menghadirkan cahaya kalimat nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan di dalam hatinya tanpa menggerakkan lidahnya. أو يلاحظ كأن ختما من النور يختم على هذا القلب. الله الله الله. Atau dia sambil menyebut nama Allah dengan hatinya sambil membayangkan ada sebuah stempel yang berbentuk nama Allah Subhanahu wa taala menetap dan tertancap di hatinya. ماذا يحدث عند ذلك؟ Kira-kira setelah melakukan itu apa yang akan terjadi? يصبح ذكر الله تعالى في قلب من قلبه يخرج مع الدم الذي يجري إلى كل الأعضاء. Ketika kita melakukan hal itu, maka zikir, penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dengan hati akan mengalir ke seluruh tubuh kita sambil mengikuti aliran darah. ويصبح قلبه ذاكرا من دون إرادة منه. Dengan itu, maka hatinya akan selalu berzikir kepada Allah tanpa diingini, tanpa dia menginginkan, hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كان شيخنا يذكر لنا هذا المثل. انظروا إلى هذا المثل. Guru kami menyebutkan sebuah perumpamaan. Dengarkan, mari kita dengarkan sebuah perumpamaan ini. السيارات القديمة التي نحن ما أدركناها كانوا إذا أرادوا أن يحركوها لا يحركوها بالمرش، وإنما كان هناك مناويل، فإذا تحركت تتحرك بعد ذلك ولا تحتاج إلى هذا. Dulu, kata beliau, mungkin kebanyakan kita tidak mengalami itu. Guru kami menceritakan bahwasanya mobil-mobil di zaman dahulu itu cara menghidupkannya bukan pakai kunci kayak zaman sekarang. Zaman dulu gimana menghidupkannya? Diayun dulu sampai, kalau mungkin anak-anak muda ngelihat di film-film mungkin banyak. Diayun sampai nanti nyala, pas nyala baru itu mesinnya akan nyala. وهكذا هو القلب. أنت تذكره تقول له الله الله، تذكره حتى يكون ذاكرا. Begitu juga perumpamaan hati yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Seperti mesin yang awalnya diayun dulu, setelah selesai diayun nanti mesin itu nyala dan dia akan nyala terus, nggak perlu lagi diayun. Begitu juga hati. Hati kita harus kita ingatkan dulu. Zikir yang penting dengan hati. Nanti setelah itu hati itu akan selalu berjalan dengan berzikir kepada Allah tanpa perlu kita ingatkan lagi. وعندها ستكون ذاكرا لله على كل حال. Dan seketika itu maka dia akan menjadi hatinya selalu berzikir kepada Allah di setiap saatnya. حتى لو لم يتحرك لسانه. Walaupun lidahnya tidak bergerak sama sekali. بل حتى من غير إرادتك. Walaupun tanpa kita inginkan, hati akan selalu berzikir kepada Allah. ولذلك كان يقول ويعبر عن حالهم هذا البيت من الشعر. Makanya ada sebuah bait syair yang menggambarkan keadaan mereka para aulia Allah yang hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وهو يخاطب ربه. Dan mereka sambil mengajak bicara Tuhannya. وَلَقَدْ جَعَلْتُكَ فِي الْفُؤَادِ مُحَدِّثِي. Dan sungguh aku telah menjadikanmu wahai Allah di dalam hatiku sebagai lawan bicara. وَأَبَحْتُ جِسْمِي مَنْ أَرَادَ جُلُوسِي. Dan aku membiarkan badanku bersama orang-orang yang ingin mengajakku bicara. فَالْجِسْمُ مِنِّي لِلْأَنَامِ مُجَالِسٌ. Betul, badanku ini untuk para manusia, untuk berkumpul dengan manusia. وَحَبِيبُ قَلْبِي اللَّهِ فِي الْفُؤَادِ جَلِيسِي. Dan sungguh hatiku hanya menjadi kekasihnya Allah yang ada di dalam hatiku. حَبِيبُ قَلْبِي اللَّهِ فِي الْفُؤَادِ جَلِيسِي. Kekasih hatiku hanya Allah yang berada di dalam hatiku. في بيت شعر آخر كان يذكره شيخنا كثيرا. Ada sebuah gubahan bait syair juga yang guru kami sering mengulanginya. يقول اسم ربي يعني الله، اسم ربي الله، اسم ربي ما أحلاه ما أحلاه. Beliau mengatakan nama Tuhanku yakni Allah, isim jalalah Allah itu sungguh sangat indah dan sangat manisnya. إذا دخل قلبي هذا اسم الله، إذا دخل قلبي كان دواء لكل علة. Jika nama Allah Subhanahu wa taala telah masuk kepada hatiku, maka nama tersebut akan menjadi obat dari segala kesakitan dan segala kerusakan. النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخ الصوفية. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok guru besar dari Sufiyah ahli. Huwa imamul haqiqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya ahli hakikat. Huwa imamu kullil haqa'iq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam dari segala hakikat yang ada di dunia ini. Huwa an-nur alladhi ja'alahu Allah ta'ala hudan lil khalaiq kulliha. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya yang Allah jadikan untuk menyinari segala makhluknya. قال صلى الله عليه وآله وسلم أعرف في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, aku tahu ada sebuah gumpalan darah yang ada di hati manusia, ada di dalam badan manusia. Jikalau gumpalan darah itu bagus, benar, sehat, maka seluruh badan manusia akan bagus dan sehat. Dan sebaliknya juga, jikalau gumpalan itu rusak dan kotor, maka seluruh badan manusia akan kotor dan rusak. Ala waliyal qalb. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في الحديث الشهير الذي يسأل فيه جبريل عليه السلام عن الإسلام